Sebagaimana saya disampaikan, besok di Solo itu insya Allah besar-besaran mak-mak, ini baru mak-mak ya, yang mau akan mengepung rumah Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan langsung mereaction masih terkait aksi demo 411 kemarin. Nah, lucu-lucu ya. Katanya mau aja jutaan peserta aksi, ternyata mungkin hanya 1000-an ya yang datang. Nah, apalagi si Nenek Tarwiyah itu yang mungkin banyak yang kangen ya dengan Nenek Tarwiyah ini setelah lama nggak ada kabar ya, dulu sempat viral itu. Nah, ini ada lagi ya, ini kakek-kakek, bapak-bapak apa kakek-kakek ini ya. Nah, dia ngancam ya, karena mereka mungkin salah alamat ya. Yang di demo Pak Jokowi ya, tuntutannya kan adili Jokowi tangkap Fufu Fafa. Siapa Fufu Fafa itu kan nggak jelas ya. Nah, mereka ingin mengadili Pak Jokowi tapi demonya di Jakarta. Nah, ini si salah satu peserta demo ini mau ngancam, mau ngepung rumah Pak Jokowi di Solo. Nah, ini gimana ini? Kok ngancam-ngancam mau ngepung rumah Pak Jokowi? Emang berani ya? Kita langsung saja simak video-videonya. Sebagaimana saya disampaikan, besok di Solo itu insya Allah besar-besaran mak-mak, ini baru mak-mak ya, yang mau akan mengepung rumah Jokowi. Rumah Jokowi atau tanah? Tanah, karena tanah ini adalah tanah yang diperuntukkan negara untuk memberikan fasilitas dia. Ya, kita akan ada aksi pengepungan rumah Jokowi di Solo, dan itu tentu membuat ketakutan Jokowi, dan semua menduga bahwa kedatangan Prabowo di rumahnya Jokowi itu untuk menggertak rakyat, supaya rakyat takut toh dia akan dilindungi Prabowo. Tidak mungkin rakyat tetap bertekad sampai Jokowi dan dimakzulkan anaknya selesai, tidak akan selesai, karena ini semua legal secara hukum. Oleh karenanya kita semua ini sekarang kita berada di acara 411 ya, di Patung Kuda. Ini semua tokoh turun, tapi ini adalah sebagai pemanasan. Pada saat nanti tahun 212 kemungkinan akan besar lagi. Tapi intinya adili Jokowi dan makzulkan anaknya si Gibran yang tidak sudi rakyat mempunyai wakil presiden, dan khawatirnya Prabowo berhalangan dalam waktu dekat, entah sakit, entah atau malah diracuni oleh mereka itu. Yang khawatirnya adalah kemudian dia mengganti menjadi presiden. Rakyat tidak ada yang rela bahwa kalau dia menggantikan Prabowo menjadi presiden. Oleh karenanya mungkin keinginan Jokowi mendatangkan Prabowo ke Solo terus akan berlangsung, dan saatnya nanti rakyat minta ketegasan Prabowo bahwa dia tidak boleh melindungi orang-orang yang melanggar hukum. Kenapa mau mendemo Jokowi tapi di Solo? Karena dia di Solo ya. Ya. Contohnya pada saat proses pengadilan yang kita tuntutkan dia tidak datang ke proses tidak sidang pengadilan dengan alasan dia sudah tidak di Jakarta atau di Bogor. Tapi para pengacara kita sudah cerdik bahwa memberikan alamatnya itu pada Solo, Bogor, dan Jakarta. Oleh karenanya kita kejar pengadilan. Apabila dia tidak menjadwalkan pengadilan, maka di Solo pun tidak ada masalah. Mau dimanapun rakyat yang akan menuntut dia itu ada di mana-mana. Jadi besok itu demo atau pengadilan loh? Kalau besok demo rakyat untuk menghantarkan proses pengadilan itu harus didukung oleh rakyat. Maka kita kalau mau serius, jangan hanya sekedar kita puas pada demo-demo seperti ini, kecuali kalau dalam jumlah besar jadi sekaligus kemudian menuntut ya. Tetapi kan kita ini sudah dimiskinkan, kita ini diberi batasan-batasan yang tidak mungkin rakyat itu yang sudah diadu domba itu akan kumpul seperti itu. Maka satu-satunya saat ini kita melihat proses hukum harus menjadi tuntutan rakyat, menekan pada Mahkamah Agung. Kita sekarang tahu bahwa lembaga-lembaga hukum sedang pada loyo dan sedang pada
menerima pesanan-pesanan. Contohnya kasus Tom Lembong, ya. Ini satu keanehan. Maka rakyat akan menuntut, kalau menurut Refli Harun, kemungkinan kita rakyat menuntut bahwa lembaga-lembaga hukum itu di shutdown dulu, sementara dibuat oleh para tokoh-tokoh rakyat melalui social society. Keren Om. Terus apa lagi Om? Ya, jadi ini yang tidak boleh dilalui. Jadi satu-satunya untuk menyelamatkan Indonesia ya ini harus diselesaikan. Jadi kita jangan terlalu banyak kita membuat acara-acara apa itu pengembangan ekonomi sekian 8% itu bagus, tetapi satu-satunya jalan untuk mensukseskan itu memang itu harus diselesaikan. Om punya anggapan nggak bahwa Pak Prabowo udah lama lagi, terus Pak Prabowo dalam bahaya, Pak Prabowo akan disingkirkan atau kabinet terancam pecah? Saya sementara ini memperhatikan dari komentar Bu Kony ya. Saya yakin Bu Kony tidak sembarangan, dan itu omongan juga disampaikan pada Jokowi di Singapura bahwa dia hanya akan memerintah sampai paling lama 3 tahun. Jadi kita mencurigai itu, tetapi whatever lah ya, walaupun itu ya terjadi, tetapi yang penting rakyat harus kuat. Dan hari kita ini, Om, ya, rakyat harus kuat. Buktinya hari ini kita demo juga ya. Iya, jadi hari ini memang ada pengawalan setelah Jokowi lengser ke Solo. Maka semoga ini terus berlangsung sebagaimana saya disampaikan, besok di Solo itu insya Allah besar-besaran mak-mak, ini baru mak-mak ya, yang mau akan mengepung rumah Jokowi. Rumah Jokowi atau tanah? Tanah, karena tanah ini adalah tanah yang diperuntukkan negara untuk memberikan fasilitas dia. Luasnya 12 hektar. Jadi kan tidak pantas orang yang sedang dituntut rakyat kok mau diberiin hadiah buat rumah istana ini. Ini Indonesia ini harus diselamatkan ya. Semua rakyat Indonesia harus peduli terhadap ini. Besar-besaran mama, ini baru mama ya, yang mau akan mengepung rumah Jokowi. Ya, sepatutnya masyarakat itu diselamatkan dari orang-orang seperti Anda. Itu provokator, provokasi yang suka berlindung di ketiaknya emak-emak. Akan ada aksi pengepungan rumah Jokowi di Solo, dan itu tak perlu kalian selamatkan Indonesia ini. Tanpa kalian, Indonesia ini sudah terselamatkan. Kelompok-kelompok kalian itu hanya buat ribut, buat rusuh. Kelompok kalian itu hanya tukang hasut, tukang mengadu domba, tukang memfitnah. Kalian mengatakan akan ada aksi mengepung rumah Pak Jokowi. Waduh. Sebelum kalian sampai ke rumah Pak Jokowi, kalian sudah diusir oleh rakyat yang mencintai Pak Jokowi. Oke, barisan sakit hati, ingat, camkan itu. Akan ada aksi pengepungan rumah Jokowi di Solo, dan itu secepatnya jangan pakai ditunda-tunda lagi. Segera disegerakan ya. Ingat, bawa semua rombongan kalian. Jangan tanggung-tanggung kalau mau datang mau mengepung rumah Pak Jokowi. Karena masyarakat Solo yang mencintai Pak Jokowi menyediakan menu-menu berupa-rupa menu makanan favorit kalian. Tenang saja, kalian nggak akan dikasih makan nasi bungkus, tapi dengan sajian menu-menu khas Jawa Tengah, khas Solo. Ingat, makanan di sana tidak akan bisa membuat kalian lupa sampai kalian mati. Ingat itu. Segera, jangan cuman omon-omon. Awas, jangan cuman ngomong kuar-kuar di medsos ya. Cepat segera, disegerakan, jangan ditunda lagi ya. Segera kepung itu, segera kepung. Tapi hati-hati sebelum sampai kalian itu. Kalian sudah ditunggu di sana dengan menu-menu khas Solo ya.
bergerak melawan untuk menegakkan keadilan. Iki mbok dewari wong endi to? Oh, nyocot seraine ilmu nyok elek ngono. Wis tuwek kaplak. Ayo kita kejar Jokowi. Pulang dia ke Solo. Ayo Pak Jokowi. Ayo. Awak pikir udah pensiun itu si nenek-nenek satu ini. Nongol juga ya demonya di Jakarta. Itu Pak Jokowi udah balik, katanya mau kejar Pak Jokowi ke Solo. Oh no, sana ke Solo, jangan sibuk lempar keluar-keluar di Jakarta. Karena Pak Jokowi itu sudah nggak di Jakarta lagi ya, nek. Aneh-aneh lah kelompok para anak abah ini ya. Nah, demonya di Jakarta, sementara Bapak gua si Mulyono udah balik ke Solo dengan istirahat ya kan, santai-santai minum kopi lah. Kalian masih demo lah sih minta diadili Pak Jokowi. Kapan sih kalian kelarnya? Kapan kalian naik pangkatnya? Gak pensiun udah tua. Aduh, nggak habis-habis lah keluar kelompok-kelompok anak abahin semua nih ya. Aduh. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Berlakunya hukum gantung itu, congor-congormu itu yang dihukum gantung. Teriak-teriak hukum gantung. Sekarang aku heran gerombolanmu itu loh, teriak-teriak dari zaman bala nggak pernah terbukti kok ya, nggak malu itu. Memang apa keturunan anjing-anjing zaman seperti monyet kamu itu nggak punya malu semua ya? Orang nggak gitu kok ya hidup juga itu loh. Dia hidup keliaran kere lagi. Teriak-teriak dari zaman balak mau ngadili Jokowi sampai Jokowi turun sendiri, nggak terbukti kok, nggak malu. Sana kamu datang ke rumah Jokowi, makan aja tainya Jokowi sana ya. Anak demo nih Bang Muhammad, tangkap Jokowi, adili Jokowi. Jokowi ning Solo, demo ning Jakarta. Woi Muhammad. Wong Muhammad. Kami mengharapkan Prabowo, tapi kalau Anda terus-terusan menghandap Jokowi untuk perempuan FPI ya, punya jilbab 6 meter ya kan, tapi tak menghargai pakaian yang dia pakai, naik di atas panggung ya kan, orasi, merasa lebih hebat, tapi dikelilingi oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Ini kalau pengajaran dari Habib palsu ya kan, Habib mesum, kayak ginilah perempuan ya, berteriak-teriak semua dikelilingi laki-laki. Tempat perempuan itu di dalam rumah kalau kau tahu agama, bukan teriak-teriak di atas panggung. Kau bilang kami mengharapkan Prabowo, tapi kalau Anda terus-terusan menghadap Jokowi untuk minta nasihat yang Anda katakan guru itu, kami khawatir Anda tidak akan menjadi macan Asia, tapi menjadi kucing garong. Betul. Oleh karena itu, bela kami rakyatmu. Ingat baik-baik, 2 kali pemilu kami mati-matian membelamu dan hampir mati. Oleh karena itu, kalau kau berniat untuk terus-menerus dalam kemiskinan sistematik, dalam kehancuran konstitusi, mohon maaf. Ya takbir, Allahu Akbar, kami tidak akan membelamu. Aduh, memangnya kau siapa? Hah? Memangnya kalian siapa? Apa jabatan kalian di negara Republik Indonesia ini? Mau sosok keren. Ya. Kalau Pak Prabowo menjumpai Pak Jokowi, wajar. Karena memang itu guru dia dalam politik. Apa yang kalian ajarkan sama Pak Prabowo dulu? 2014, 2019. Ya. Kalian membelanya karena apa? Karena kalian punya keinginan. Bukan kalian dari hati nurani membela Pak Prabowo di 2014-2019. Jadi don't talk bullshit lah kalian semuanya. Ya, kalau nggak ada kepenting si Rizik waktu itu, nggak mungkin kalian bela Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo yang kalian bela di 2014-2019, buktinya kalah. Jadi jasa apa yang kau kasih sama Pak Prabowo?
Kalah kok belagu pula kau. Kami membela Anda ya 2 kali. Jadi kalau kau membela Pak Prabowo, kenapa rupanya? Orang kalian membela Pak Prabowo 2014-2019 karena kalian punya kepentingan, bukan dari hati nurani. Kayak kami membela Pak Jokowi 2014-2019 karena hati nurani. Jadi kami tidak menuntut apapun. Karena dibela, karena kalian pendukung Pak Prabowo 2014-2019, makanya Pak Prabowo kalah. Biar kau paham. Ya, jadi nggak usah cemburu kau kalau Pak Prabowo menjumpai Pak Jokowi. Masa Pak Prabowo harus menjumpai Habib Mesum ataupun Amin Rais ataupun Anies Baswedan? Memangnya dia siapa di negara Republik Indonesia ini? Apa jabatannya? Kalau Pak Jokowi udah jelas dia mantan presiden dan dia telah membangun negara Republik Indonesia ini, ya. Pak Prabowo lihat kemajuan negara Republik Indonesia di tangan Pak Jokowi. Wajar kalau dijumpai Pak Prabowo, Pak Jokowi. Lagipun mereka itu berteman. Jadi kau nggak usah adu domba memecah belah antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Enggak masuk. Mimpi kau jangan kelamaan. Ya. Terus kenapa kalau kau bela Pak Prabowo 2 kali? Hebat kau. Buktinya kalah. Kalau kau hebat, menang tuh Pak Prabowo. Kalian ini cuma sampah masyarakat. Pak Prabowo yang demo-demo seperti ini ya Pak, singkirkan dari Indonesia ini. Ini kan buat kegaduhan aja di negara Republik Indonesia ini. Dan mereka semua ya kan tidak ada jasanya kepada negara Republik Indonesia ini. Semua ini sampah. Singkirkan, nggak perlu. Kalian berada di Indonesia ini. Kami tidak akan membelamu. Emang kau pikir Pak Prabowo peduli? Hah? Apa belaan kalian sama dia? Pendukung Pak Prabowo dan pendukung Pak Jokowi sudah cukup untuk bela Pak Prabowo. Buktinya dia menang kan? Jadi kau gak usah keluar-keluar kau. Ya, pulang kau, sebaiknya kau urus suami kau, anak kau. Sok pula kau. Kalian enggak tangkap, adili Gibran karena dengan dua-duanya ini nanti rontok. Balawi, kamu masih sakit hati sama Bapak Jokowi? Iya, ya, karena waktu itu sempat Bapak Jokowi itu membubarkan segerombolan kamu, makanya kamu membalas dendam. Iya. Oh iya, balas dendam kamu itu sangat picik. Masyarakat Indonesia itu sudah tahu siapa gerombolan kamu. Kamu mau balas dendam dengan isu-isu seperti itu dan fitnahan-fitnahan. Kamu nggak berkaca. Seharusnya yang tahu diri dan malu itu kamu. Kamu itu numpang hidup di NKRI. Tapi kalian mau menguasai NKRI. Ingat ya, Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Islam itu sejuk. Saya mempertanyakan kamu itu Islamnya seperti apa? Pokoknya tidak layak Gibran itu menjadi wakil presiden. Gibran tidak layak Gibran menjadi wakil presiden. Layaknya tainya Gibran itu harus dimakan ini, ya. Ya, tainya Gibran makan dulu ya. Cekek dulu ya tainya ya. Ini orang sarap keliaran di Indonesia nggak dibunuh aja buat apa ini? Sampah-sampah Yaman kan itu kan. Itu tinggalnya di mana? Samperin di Palu Congore kan ya. Enggak layak, emang ya layak congormu itu. Dasar mulut anjing, teriak-teriak sampai keluar uratnya. Emang monyet kamu siapa? Yang tadi kami alami, kami tidak takut, kami tidak takut. Alumi. Oh, alumi. Alumi pret, alumi sewa, bukan alumi mahasiswa, tidak. Alumi mahasiswa yang disewa. Kalau nggak disewa dia tidak mau demo. Nah, itulah kerja kalian. Itu adalah kerja kalian, ya. Inilah contoh generasi penerus NKRI yang tidak baik.
malah jauh dari kata baik. Sedangkan Pak Prabowo aja telah menegaskan para menteri, para anggota dewan, segeralah resmikan undang-undang perampasan aset koruptor atau korupsi. Kalian mana ada pikir sana? Kasih duit demo. Adili Jokowi, masukkan dia ke dalam jeruji seumur hidup karena sudah menyakiti rakyat, sudah mendolimi rakyat sengsara. Ulah mereka namanya Jokowi. Jokowi sekarang kemana? Ayo kita kejar Jokowi. Orang dia